Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Akbar Fabela, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Padjadjaran dengan NPM 047. Nama saya Alam Muhana Nabil dengan NPM 099. Nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 103. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai ilmu statistika dalam bidang administrasi publik. Baik, yang pertama, penjelasan statistika. Apa itu statistika? Pengertian statistika secara umum adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Secara singkat, arti statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data untuk diolah dan diinterpretasikan. Sedangkan menurut KBBI, statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, mentabulasi, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data berupa angka. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik adalah data itu sendiri, informasinya atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Informasi kemudian dicatat sekaligus dikumpulkan, baik itu dalam bentuk informasi numerik maupun informasi kategorik, yang disebut sebagai suatu pengamatan. Sebagian besar konsep dasar statistika memberi asumsi mengenai teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain sebagai berikut: populasi, sampel, unit, dan probabilitas. Selanjutnya, pengertian statistika menurut para ahli. Yang pertama dari Margaret F. Hall. Statistika merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan serta mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Selanjutnya, dari Anderson and Bancroft. Statistika merupakan ilmu dan seni mengembangkan dan menerapkan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, mentabulasi, menginterpretasikan data kuantitatif sedemikian rupa, sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif berdasarkan matematika probabilitas. Dan selanjutnya, dari Subana dan Sudrajat, statistika merupakan ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal mengumpulkan data, pengolahan, analisis, menarik kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari kata-kata yang berbentuk angka. Selanjutnya, sejarah statistika. Statistik pada awalnya digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Sekarang, statistika tidak lagi diartikan sebagai ketatanegaraan, melainkan gambaran keadaan atau kondisi yang diwakili dan dianalisis dengan menggunakan angka-angka atau kuantitatif. Dengan kata lain, statistika merupakan data berupa angka-angka yang mampu menggambarkan, menyimpulkan, dan memprediksi suatu masalah. Statistika telah mengambil peranan yang cukup besar bagi perkembangan dan pengembangan dunia modern. Jika pada awalnya statistika digunakan untuk kegiatan yang sangat terbatas, berkat ahli statistik seperti Carl Pearson dan Laplace, statistika telah merambah pada berbagai macam bidang baik ilmu alam, biologi, manajemen, psikologi, politik, dan pendidikan. Data statistik telah digunakan oleh bangsa-bangsa di Mesopotamia, Mesir, dan Cina pada masa sebelum Masehi. Mereka menggunakan statistika untuk memperoleh informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk dan jumlah hasil panen dari pertanian. Pada masa Yunani kuno, ilmu statistika telah digunakan oleh Aristoteles dalam buku yang berjudul Politeia. Aristoteles menggunakan statistik untuk menjelaskan tentang keadaan 158 negara. Pada abad pertengahan, ilmu statistika berkembang dari lingkungan gereja dan digunakan untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan. Pada tahun 1749, seorang ahli filsafat bernama Gottfried Achenwald menggunakan istilah statistika pertama kali dengan nama state atau negara. Istilah ini tertulis di dalam buku yang berjudul Staatsversuch der heutigen Formen Europesen. Kegiatan ini ditujukan untuk mengumpulkan data mengenai negara dan jumlah penduduknya dalam menunjang kegiatan pemerintahan. Pada tahun 1791, seorang ahli hukum yang bernama Sir John Sinclair juga telah memperkenalkan istilah statistik. Karya yang paling fenomenal adalah Statistical Account of Scotland, yang berisi informasi tentang pertanian dan industri, catatan tentang sejarah alam, dan statistik populasi. Namun, sebelum Achenwald dan Sinclair, masih banyak ahli matematika yang dipandang sebagai pelopor lahirnya ilmu statistik. Di Indonesia sendiri, penyebaran ilmu statistik dimulai dari jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Pendirinya yaitu adalah Profesor Dr. Andi Hakim Nasution pada tahun 1972. Jurusan ini diyakini sebagai jurusan tertua dalam bidang statistika. Pada saat ini, beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta lainnya turut membuka cabang atau prodi.
Selanjutnya, manfaat statistika. Dalam ilmu pengetahuan, statistik berguna sebagai bentuk peralatan analisis dan interpretasi dari data yang bersifat kuantitatif dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyimpulkan berbagai macam data yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik dapat digunakan untuk bahan dan keterangan dari berbagai macam hal yang dapat diolah dan ditafsirkan dari segala bentuk fakta yang telah ditemukan. Berikut beberapa manfaat statistika secara umum, yaitu penyedia data yang kredibel, menganalisis data dengan tepat, menginterpretasi data dengan tepat, menarik kesimpulan yang logis dan faktual, memprediksi keadaan di masa mendatang, dan membantu pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada penggunaan ilmu statistika dalam bidang administrasi publik. Menurut Nigro dan Nigro, administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif, dan mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta. Administrasi publik memiliki core competencies, yaitu menyusun kebijakan publik, menyusun struktur organisasi publik, menerapkan prinsip manajemen publik, dan menggunakan moral dan etika administrasi publik. Pada penggunaan ilmu statistika kali ini, kita akan mencoba menjelaskan penggunaan statistika pada proses formulasi kebijakan publik. Formulasi kebijakan publik merupakan bagian dari siklus kebijakan publik. Menurut Dan, formulasi kebijakan publik adalah pengembangan terhadap alternatif-alternatif pemecahan dari permasalahan yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian definisi statistika, bahwa dalam pembuatan kebijakan, khususnya pada tahapan formulasi, tentunya membutuhkan data-data yang telah dianalisis, diinterpretasikan, dan diolah untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Maka dari itu, diperlukan ilmu statistika untuk membantu para birokrat untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah dan pengambilan keputusannya. Selanjutnya, kita masuk pada studi kasus, yaitu corona dan vaksinasi di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 270 jiwa. Berdasarkan sensus tahun 2020, data terbaru menurut Kementerian Kesehatan pada 4 Mei tahun 2021 secara nasional, jumlah yang terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 1.682.4 jiwa, dan jumlah yang tewas akibat terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 45.949 jiwa. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi yang bertujuan untuk dapat menurunkan transmisi atau penularan COVID-19, mengurangi angka kematian atau kesakitan karena coronavirus, tercapainya kekebalan imun masyarakat kelompok atau herd immunity, menghindari dan menjaga masyarakat sehat, meningkatkan sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Pemerintah membagi menjadi 6 kelompok sasaran bagi penerima vaksinasi COVID-19, antara lain, sasaran pertama bagi tenaga medis, TNI atau polisi, aparat hukum, serta pelayanan publik. Sasaran kedua bagi tokoh spiritual atau masyarakat dan perangkat daerah. Sasaran ketiga bagi seluruh tokoh atau tenaga pendidik. Sasaran keempat bagi aparatur pemerintah, mulai dari pusat, daerah, dan legislatif. Sasaran kelima bagi penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dan sasaran keenam bagi masyarakat yang berusia 19-59 tahun. Informasi yang beredar bahwa vaksinasi COVID-19 ini tidak aman digunakan dan mengandung bahan yang tidak halal. Pemerintah mengharapkan masyarakat tidak menimbulkan isu yang dapat membuat masyarakat resah, sehingga dalam pelaksanaan pemberian vaksin ini menjadi lebih merata. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC USA memberitahukan bahwasanya vaksin merupakan suatu alat pengendalian COVID-19. Keberhasilan menekan laju pandemi ditentukan adanya vaksin dan pelacakan yang tepat, serta pencegahan yang konsisten. Dengan hadirnya vaksinasi COVID-19 ini, diharapkan menghasilkan kekebalan pada orang yang menerima vaksin. Selanjutnya, kita masuk pada penerapan ilmu statistika pada vaksinasi. Indonesia memiliki populasi penduduk yang tinggi, sehingga untuk memudahkan kegiatan vaksinasi yang dilakukan, dibutuhkan ilmu statistika untuk memudahkan dalam pengolahan data. Manfaat statistika dalam pengolahan data vaksinasi Indonesia, yaitu kita dapat memperoleh data mengenai vaksin yang digunakan, jenis kelamin, usia, tekanan darah, serta survei kepuasan pelayanan vaksin yang diberikan. Contohnya adalah pada gambar berikut ini. Sebelumnya, data ini hanya sebagai ilustrasi.
Gambar tersebut adalah gambar dari data nomina jenis vaksin yang digunakan di Indonesia, yang ditampilkan dengan menggunakan diagram lingkaran. Dapat dilihat dari diagram lingkaran tersebut bahwa terdapat 50% orang yang menerima vaksin Sinovac, dan terdapat 45% orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Tentunya, dengan menerapkan ilmu statistika, pengolahan data menjadi lebih mudah. Selanjutnya, merupakan contoh penyajian data statistika yang berbentuk diagram batang. Di sini terdapat diagram batang yang menghitung tingkat kecepatan pelayanan vaksin. Sebelumnya, data ini hanya sebagai ilustrasi, bukan data yang sebenarnya. Terdapat tulisan horizontal, yaitu dimulai dari sangat lambat sampai sangat cepat, yang menghitung tingkat kecepatan vaksinnya. Dan di garis vertikal terdapat angka dari 0 sampai 30, yang merupakan frekuensi atau jumlah orang yang mengisi survei tersebut. Salah satunya yaitu terdapat 25 orang yang merasakan cukup mengenai tingkat kecepatan pelayanan vaksin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, terdapat penerapan ilmu statistika dalam vaksinasi di Indonesia dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sekali lagi, data yang disajikan kali ini hanyalah sebagai ilustrasi untuk mempermudah penjelasan. Di sini dapat diperhatikan terdapat kelas interval dan juga frekuensi. Dilihat, yang pertama ada kelas interval usia 17 sampai 22 tahun, di mana sudah terdapat 15 orang yang sudah divaksinasi. Tentunya, tabel ini dapat mempermudah pemerintah dalam menyusun kebijakan. Sebagai contoh, terkait kapan dimulainya pembelajaran tatap muka, dan apabila tidak disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, tentunya pemerintah akan sulit mengelompokkan dan mengolah terkait kebijakan-kebijakan yang akan ditentukannya. Setelah memahami keterkaitan antara ilmu statistika dengan bidang administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa ilmu statistika membantu para birokrat dan stakeholder terkait untuk mengumpulkan dan mengolah data-data dalam bidang administrasi publik. Salah satunya pada proses penyusunan kebijakan publik. Sebagai contoh, yaitu pada kebijakan vaksinasi selama masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Karena dalam hal tersebut, pemerintah membutuhkan data-data yang telah diolah dan disajikan melalui ilmu statistika untuk pengambilan keputusan. Berikut penjelasan kami mengenai ilmu statistika dalam bidang administrasi publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.